Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Astuti dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Isma Aulia. Kenalkan, nama saya Saiful Nawawi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faisal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis SWOT dari PT Sari-Sari Krupuk Sulindra yang berada di Jalan Sudirman, nomor 170, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan ini memproduksi produk kerupuk mentah. Dan perusahaan ini telah berdiri pada tahun 1990. Perusahaan ini milik pribadi, yaitu milik Pak Sulindra sendiri. Dulu Pak Sulindra tinggal di Jalan Guntur, Kabupaten Garut. Saat pertama usaha didirikan, belum memiliki tempat usaha sendiri. Namun Pak Sulindra menyewa tempatnya kepada orang lain yang berada di Jalan Sudirman nomor 41 Kabupaten Garut. Sampai akhirnya Pak Sulindra bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Pada tahun 2008, Pak Sulindra sudah memiliki tempat sendiri yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 170 di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada tahun 1992, Pak Sulindra sudah mulai merekrut wakil pimpinan, yaitu Ibu Ida, yang sampai sekarang masih menjabat dan saat ini sudah memiliki 50 pegawai. Dan struktur organisasi perusahaan PT Sari-Sari Krupuk Sulindra, yang pertama pimpinan yaitu diduduki oleh Pak Sulindra sendiri. Yang kedua wakil pimpinan yaitu Ibu Ida. Yang ketiga bagian operasional yaitu Ibu Ina dan Pak Fardan. Yang keempat bagian produksi. Yang kelima bagian penjemuran. Yang keenam bagian packing, dan terakhir yang ketujuh bagian pemasaran yaitu Ibu Ida sendiri dan Ibu Sinta. Visi dan misi perusahaan PT Sari-Sari Krupuk Sulindra yaitu mensejahterakan pegawai dan mencari keuntungan tentunya. Selain itu, PT Sari-Sari Krupuk Sulindra ini mempunyai visi dan misi mensejahterakan pemilik usaha dan pekerja. Sebelum saya menjelaskan analisis SWOT dari PT Sari-Sari Krupuk Sulindra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa analisis SWOT itu. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan yang disebut weakness dan ancaman threats. Jadi, analisis SWOT merupakan sebuah analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisa ini terbagi atas 4 komponen dasar, yaitu strength, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi. Weakness adalah yang merupakan peluang organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Threats adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Cara membuat analisis SWOT dibuat dengan cara membandingkan antara faktor eksternal yang terdapat peluang dan ancaman dengan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Berikut
saya jelaskan mengenai indikator faktor-faktor strategi internal yang berada di PT Sari-Sari Krupuk Sulindra. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang ada di perusahaan ini yaitu memiliki banyaknya pelanggan tetap. Yang kedua, sudah dikenal pasar-pasar di Kabupaten Garut. Yang ketiga, produk yang bermacam-macam. Yang keempat, harga yang relatif rendah dibanding pesaing lainnya. Yang kelima, produk yang dipasarkan untuk semua kalangan masyarakat. Yang keenam, memiliki perlengkapan produksi yang memadai dan baik. Yang ketujuh, memiliki kerjasama dengan pemasok bahan baku hingga bahan baku selalu tersedia. Kelemahan dari perusahaan ini yaitu proses penjemuran masih mengandalkan sinar matahari, memiliki sumber daya manusia yang kurang, hingga jika pesanan meningkat, sumber daya manusia sampai kewalahan. Yang ketiga, penjualan hanya masih sistem offline atau tidak melakukan sistem online. Yang keempat, produk hanya berkembang di Kabupaten Garut saja. Dan yang terakhir, harga pemasaran produk mengikuti harga bahan baku sehingga harga produk selalu berubah-ubah. Sekarang saya akan menjelaskan indikator faktor-faktor strategi eksternal. Peluang. Dari peluang, PT Sari-Sari Krupuk Sulindra. Yang pertama, pertumbuhan pasar makanan nasional. Yang kedua, berkembangnya teknologi informasi. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia yang semakin meningkat. Yang keempat, banyaknya aplikasi penjualan online. Yang kelima, kenaikan tingkat permintaan produk kerupuk. Yang keenam, kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap makanan. Yang ketujuh, bisa menjadi pabrik kerupuk terbesar di Kabupaten Garut, bahkan Indonesia. Ancaman dari PT Sari-Sari Krupuk Sulindra ini, laju pertumbuhan pesaing yang sangat cepat. Banyaknya produk di luar kota Garut atau luar negeri yang masuk ke Kabupaten Garut. Yang ketiga, kondisi cuaca. Yang keempat, hadirnya produk baru yang sejenis. Yang kelima, perubahan selera konsumen. Yang keenam, adanya produk lain yang meniru produk PT Sulindra sendiri. Yang ketujuh, adanya pesaing yang harganya lebih rendah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tabel matrik profil kompetitor PT Sari-Sari Krupuk Sulindra. Setelah kita melihat tabel matrik profil kompetitor mengenai perbandingan PT Sari-Sari dan Krupuk RO Kadungora, kita bisa melihat bahwa dari bobot skor harga bahwa yang lebih tinggi itu Krupuk RO Kadungora. Untuk produk promosi, lokasi, proses, dan kekuatan keuangan lebih tinggi bobot skor PT Sari-Sari Krupuk Sulindra. Untuk sumber daya manusia dan lingkungan fisik, bobot skornya sama antara PT Sari-Sari Krupuk Sulindra dengan Krupuk RO Kadungora. Total keseluruhan bobot skor PT Sari-Sari Krupuk Sulindra lebih besar, yaitu 3,25, sedangkan Krupuk RO Kadungora 2,38. Selanjutnya akan rekan saya yang menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel IFAS dan EFAS. Yang pertama yaitu tabel IFAS. Tabel IFAS yaitu internal faktor analisis strategi. Tabel IFAS ini terdapat 5 kolom, yaitu yang pertama nomor, yang kedua yaitu faktor-faktor strategisnya, yang ketiga yaitu bobot, yang keempat yaitu rating atau skor, yang kelima yaitu jumlah. Untuk tabel analisis IFAS ini, kita ambil item-itemnya itu dari faktor-faktor strategis internal
yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan. Saya akan memperlihatkan berikut tabel IPAS dari PT Sari-Sari Krupuk Sulindra. Berdasarkan tabel, dapat dilihat untuk ada 7 item yang telah dianalisis. Dan untuk ini 7 item ini yaitu untuk faktor kekuatan dan 5 item untuk faktor kelemahan. Yang pertama yaitu faktor kekuatan. Untuk faktor kekuatan ini caranya itu kita dengan mudah mengalihkan antara bobot dengan rating atau skor sehingga akan mendapatkan hasil dari perkalian rating dan skor tersebut. Yang pertama, langkah untuk penyusunan tabel IPAS ini dengan memasukkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada tabel IPAS, yaitu di kolom dapat terlihat ya di kolom berikut. Ini kolomnya. Yang pertama yaitu mengalihkan bobot kekuatan dan rating skor sehingga mendapatkan jumlah total 2,35 dan untuk kelemahannya masih sama caranya yaitu mengalihkan bobot dan rating skor hingga mendapatkan jumlah total 0,85 sehingga total untuk tabel IPAS ini yaitu kekuatan dan kelemahan berjumlah 3,2. Kemudian selanjutnya untuk tabel IPAS yaitu eksternal faktor analisis strategi, itu caranya masih sama seperti faktor internal faktor analisis strategi, yaitu dengan mengalihkan bobot dan rating skor. Untuk faktor IPAS ini, kita juga mengambil item-itemnya dari identifikasi faktor strategi dari eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama yaitu mengalihkan bobot dan rating skor peluang, masing-masing peluang, sehingga mendapatkan hasil total 1,76. Dan yang kedua, faktor ancaman dengan mengalihkan rating dan bobot dengan total 1,02 sehingga jumlah total faktor peluang dan ancaman ini 2,78. Jadi berdasarkan faktor internal dan eksternal matrik di atas yang barusan telah saya sebutkan, itu nilai total skor IPAS yaitu 3,2 dan EVAS 2,78. Ini nampak bahwa nilai tukar skor IPAS lebih berpengaruh terhadap pemasaran produk Sari-Sari Sulindra ini. Ini berarti bahwa faktor strategi eksternal sangat berpengaruh terhadap pemasaran kerupuk Sari-Sari Sulindra ini. Selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui alternatif strategi pemasaran IPAS dan EPAS, yaitu diketahui analisis dengan menggunakan matriks SWOT.
Matrik ini menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi produk Sari-Sari Kerupuk Sulindra ini. Ini dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh PT Sari-Sari Kerupuk Sulindra. Berikut yaitu matrik SWOT-nya. Salah satu strategi pemasaran Sari-Sari Kerupuk Sulindra ini dapat dirumuskan berdasarkan model analisis SWOT matrik. Keunggulan SWOT ini yaitu kita dapat dengan mudah memformulasikan strategi yang diperoleh berdasarkan gabungan internal dan eksternal faktor. Terdapat 4 alternatif strategi yang disarankan, yaitu strategi SO, Strength dan Opportunities, strategi ST, Strength dan Threat, strategi WO, Weakness dan Opportunities, dan strategi WT, Weakness dan Opportunities. Strategi WO ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO yaitu dilakukan untuk meminimalkan kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang. Dan strategi WT yaitu dilakukan dengan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Berikut adalah tabel matriks SWOT. Dalam tabel matriks SWOT ini masih sama seperti tabel IFAS dan EPAS, yaitu terdapat faktor internal dan eksternal. Item-item yang dimasukkan ke dalam tabel matriks SWOT ini, kita mengambil item-itemnya dari faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Yang pertama yaitu dari faktor internal ada kekuatan dan kelemahan, dan di faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Yang pertama untuk strategi SO, kekuatan dan peluang. Untuk strategi SO ini, di perusahaan PT Sari Kerupuk Sulindra ini, kita harus bisa mempertahankan persediaan bahan baku agar mampu memperluas area pemasaran dengan menggunakan sistem online. Yang kedua, perusahaan PT Sari-Sari Kerupuk Sulindra harus meningkatkan perlengkapan produksinya agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan menunjang kemampuan SDM. Dan yang ketiga, perusahaan PT Sari-Sari Kerupuk Sulindra harus mempertahankan harga jualnya dengan memanfaatkan kenaikan tingkat permintaan produksi. Yang keempat, perusahaan Sari-Sari ini harus mempertahankan pelanggan yang tetap dan untuk meningkatkan pertumbuhan pasar nasional. Yang kelima, dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, PT Sari-Sari Kerupuk Sulindra harus bisa mempertahankan produk yang bermacam-macam. Yang keenam, yaitu mempertahankan dan memperluas pengenalan produk dalam pasaran agar menjadi pabrik kerupuk terbesar di Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya yaitu strategi WO atau strategi kelemahan dan peluang yang dapat dianalisis dari PT Sari-Sari Kerupuk Sulindra ini. Yang pertama yaitu melakukan promosi melalui iklan, brosur, dan media online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, meningkatkan proses penjemuran menggunakan pengopenan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang ketiga, menetapkan harga produk yang tetap dengan memanfaatkan luasnya potensi pertumbuhan pasar untuk memasarkan kerupuk. Yang selanjutnya yaitu menambahkan SDM dengan memanfaatkan kemampuan SDM yang semakin meningkat di zaman sekarang. Untuk yang terakhir yaitu meningkatkan pemasaran produk agar dapat berkembang ke luar kota dengan memanfaatkan tingkat permintaan produk kerupuk. Dan yang selanjutnya yaitu ada strategi ST yaitu strategi kekuatan dan ancaman. Untuk strategi kekuatan dan ancaman, PT Sari-Sari Kerupuk Sulindra ini harus bisa menjaga persediaan bahan baku untuk mengantisipasi
kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, perusahaan harus mampu mempertahankan produk yang bermacam-macam dengan adanya perubahan selera konsumen. Yang ketiga, perusahaan juga harus bisa mempertahankan harga jual produk agar mampu bertahan di pasaran dengan kemunculan produk-produk yang sejenis. Yang keempat, yaitu perusahaan harus bisa menjaga produk yang sudah dikenal di berbagai pasar agar tetap diminati dengan munculnya produk yang meniru kita. Dan yang selanjutnya, perusahaan juga harus bisa mempertahankan produk yang diminati oleh semua kalangan untuk mengikuti pertumbuhan persaingan yang cepat. Yang keempat yaitu strategi WT atau strategi kelemahan dan ancaman. Yang pertama, PT Sari-Sari Krupuk Sulindra harus bisa mempertahankan sistem penjemuran supaya produk memiliki rasa yang lebih baik agar dapat membedakan dengan produk lain yang meniru. Yang kedua yaitu perusahaan PT Sari-Sari Krupuk Sulindra harus bisa meningkatkan promosi dengan sistem online agar dapat dikenal ke luar kota dan luar negeri. Yang ketiga, perusahaan harus bisa meningkatkan pemasaran produk agar dapat bersaing dengan produk yang sejenis. Yang keempat, menetapkan harga produk sesuai dengan kebutuhan konsumen supaya dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan selera konsumen. Dan yang kelima, menambahkan SDM agar bisa memenuhi keinginan konsumen dalam kondisi dan cuaca apapun. Mungkin sekian, sampai matriks SWOT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Saiful Nawawi. Baik, saya untuk melanjutkan, jika dilihat dari matrik diagram SWOT tersebut, maka faktor keuntungan dan kelemahan perusahaan Sari-Sari Sulindra adalah yang pertama, matrik IPAS berada di square 3,2 yang berarti berada dalam posisi internal yang kuat. Yang kedua, matrik EVAS yang untuk peluangnya dan ancaman berada di square 2,78 yang berarti perusahaan tersebut belum mampu merespon atau menetapkan peluang yang ada menghindari ancaman yang berbeda. Yang selanjutnya ketiga, jika dilihat untuk diagram Cartesius berada di kuadran 1, yaitu berada di kategori agresif. Kuadran ini memberikan situasi yang menguntungkan dalam memaksimalkan kemajuan perusahaan. Yang keempat, untuk strategi SO, faktor kekuatan sangat agresif, sehingga mampu memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang dan perusahaan ini mampu memanfaatkan kelebihan untuk mempertahankan dan mengembangkan produk untuk membantu proses pemasarannya. Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan maupun memperoleh hasil usaha secara maksimal dan mampu berkembang berdasarkan analis SWOT yang sudah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya tadi ada beberapa tindakan manajerial yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, untuk perencanaan Sari-Sari Krupuk Sulindra, karena usaha ini merupakan home industry, modal bersumber dari pribadi, sehingga terdapat dua utama, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk menetapkan perencanaan produksi, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dari usaha ini yaitu untuk memperkenalkan produk kerupuk ini kepada masyarakat bahwa tepung ini mampu menghasilkan olahan makanan yang enak dengan sasaran semua lapisan masyarakat maupun itu masyarakat yang sedang atau udah yang tinggi itu bisa menikmatinya kerupuk. Yang selanjutnya 3, penentuan sertifikasi usaha seperti bentuk dan konsep usaha yang
didirikan, PT Sari-Sari Kerupuk ini memiliki 50 karyawan pegawai tetap. Untuk pengolahannya itu sendiri dilakukan secara sederhana di proses pembuatan hingga pemasarannya. Kemudian identifikasi lokasi, kondisi fisik, dan fasilitas di mana usaha didirikan, penentuan lokasi harus dilakukan sebelum proses usaha dimulai karena dapat mengaruhi kemampuan usaha baik pada konsumen, lahan, bahkan pengembangan usaha. Adapun lokasi produk usaha Sari-Sari Sulindra ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 170 di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Untuk proses pengelolaan manajemen yang diterapkan, perusahaan ini memiliki struktural, yaitu mulai dari pimpinan, wakil pimpinan, bagian operasional, dan bagian produksi. Penjemuran packing hingga pemasaran yang ditentukan memiliki tugas masing-masing. Perusahaan ini memproduksi menggunakan mesin dilakukan selama 7 hari dengan kurun waktu dalam sehari itu 8 jam kerja. Konsep pengelolaan produksi yang diterapkan yaitu menjual produk dengan berbagai macam varian seperti kerupuk mambo, kerupuk kuning, kerupuk putih, kerupuk bawang, dan kerupuk ikan. Bisa dilihat di di ISMA ya, munculkan kerupuknya itu ada ISMA. Maaf ini ada gangguan ya. Bisa kita lanjut sambil berjalan aja ya. Untuk pemasarannya juga, untuk kemasannya bervarian juga tergantung dari produknya. Ada yang 4,8 kg, ada juga 3,5 kg, ada juga yang 3 kg. Untuk proses produksi, Sari-Sari Kerupuk ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahan baku datang akan disimpan di gudang. Terus kemudian dilakukan produksi hari pertama. Terus mulai dikukus. Keesokan harinya, bahan kerupuk mulai disabet. Hari ketiganya dijemur. Seterusnya, setelah itu proses terakhir di hari keempat, mulai di packing dan distok disimpan di gudang. Yang ketujuh, itu dipasarkan ke daerah-daerah khususnya di Kabupaten Garut dan sudah juga berkembang ke Kabupaten Tasik di perusahaan kerupuk Sari-Sari ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Yang selanjutnya boleh dipersilahkan ke teman saya. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kelompok saya yaitu berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa posisi Sari-Sari Kerupuk Sulindra, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tertuju pada posisi koordinat 1, yaitu 0,75 sampai 0,337. Yaitu situasi yang sangat menguntungkan. Selain itu, strategi ini dilakukan oleh Sari-Sari Kerupuk Sulindra yang mengembangkan produk usahanya dalam dengan mempertahankan kualitas, rasa dan bahan produk. Untuk meningkatkan usahanya, para tenaga kerja melakukan riset dan pengembangan produk, memahami serta memantau perkembangan, kebutuhan, serta kecenderungan perilaku konsumen. Dan terus-menerus membina hubungan kerjasama yaitu yang baik dengan pemasok bahan baku. Dan untuk saran
yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan usaha Sari-Sari Kerupuk Surindra dapat menjaga kualitas, rasa, produk, serta penentuan sari-sari kerupuk. Dapat menjadi salah satu lapangan usaha bagi warga di sekitarnya untuk menambah penghasilan pendapatan. Diharapkan juga agar Sari-Sari Kerupuk Surindra dapat memperluas jaringan pemasaran melalui sistem online dan untuk kegiatan promosinya secara efektif. Hal ini diharapkan agar perusahaan Sari-Sari Kerupuk Surindra Kabupaten Garut dapat diketahui oleh khalayak ramai bahkan sampai dikenal ke seluruh penjuru Indonesia dan luar negeri. Dan sekian dari presentasi kelompok saya. Apabila ada kekurangan kata, kalimat yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.